Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan untuk pembahasan materi, di mana ini saya jadikan satu untuk kegiatan 3.3 dan 3.4. Di mana sebelumnya kita sudah membahas soal 3.2, jadi sebelum lanjut ke sini, ke video ini, kalian bisa coba dulu perhatikan mengenai penjelasan dari materi ciri-ciri fungsi, yaitu kegiatan titik 2 dan juga soal yang berkaitan dengan materi tersebut, sebelum melanjutkan ke bentuk penyajian fungsi dan korespondensi satu-satu. Kemarin relasi dapat disajikan dalam 3 cara, diagram kartesius, diagram panah, dan himpunan pasangan berurutan. Kalau fungsi disajikan dalam 5 cara. Yang pertama adalah diagram panah. Nah, bisa yang kalian lihat di sini diagram panah, ini sudah memiliki kriteria dari fungsi ya, di mana fungsi semua anggota daerah asal harus memiliki pasangan, jadi tidak ada yang kosong, semuanya berpasangan. Dan tambahan syarat lainnya, tidak selingkuh atau tidak memiliki lebih dari satu nilai pada anggota daerah kawan. Ini untuk bentuk dari diagram panah. Dan untuk fungsi, nanti kalian juga akan menjumpai di sini P, daerah asal, bisa kita tuliskan menjadi menjadi X, dan di sini Q sebagai daerah kawan, kita tulis Fx. Nah, ini bisa kalian tuliskan di buku catatan kalian. Karena nanti akan menjumpai X dan juga Fx dalam bentuk penyajian fungsi lainnya. Ini untuk diagram panah. Yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Masih dengan format yang sama, yaitu DA, DK. Tapi, di sini yang membedakan dengan relasi, di depannya ada F sama dengan. Jadi, ini merupakan bentuk penyajian fungsi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Jangan sampai lupa, yang di depannya ada F sama dengan, yang mana ini menandakan bahwa itu adalah fungsi. Kemudian, bentuk penyajian selanjutnya adalah dengan tabel. Bentuk tabel seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan ya, di sini nanti ditulis X, kemudian yang di sini adalah Fx. Nah, untuk tabel ini, dalam penyajian fungsi, langkah pertama yang harus kalian isi dari tabel ini adalah, kan untuk syarat dari fungsi, semua anggota yang berada di daerah asal, dalam sini konteksnya adalah X, harus memiliki pasangan. Berarti yang harus kalian tuliskan di tabelnya yang pertama adalah semua anggota X. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Kemudian tinggal kalian lihat saja 1 berpasangan dengan siapa. Di sini 1 berpasangan dengan 2, berarti tinggal ditulis 2 saja. Atau nanti mengikuti fungsi yang disebutkan dari 2 himpunan. Ini untuk tabel, kemudian selanjutnya ada bentuk persamaan fungsi. Persamaan fungsi diawali dengan Fx. Nanti dengan melakukan operasi aljabar, akan diketahui berapakah persamaan fungsinya. Jadi, persamaan fungsi diingat-ingat diawali dengan Fx. Tanda ini dibaca X anggota dari P. Kan untuk X kan nilainya berada di P nih. Nah, ini kan P. Jadi, untuk setiap X anggota himpunan P. Ini untuk persamaan fungsi. Yang terakhir, yang kelima, dalam bentuk grafik. Dalam bentuk grafik, di sini kalian membutuhkan koordinat kartesius. Dengan cara yang pertama, kalian melihat ke salah satu bentuk penyajian, di sini bisa ke diagram panah misalnya ya. Di sini 1 berpasangan dengan 2. X-nya adalah 1, Fx-nya adalah 2. Fx di sini, atau kalian juga sudah tidak asing, bisa disebut dengan Y. Jadi, jika ditulis dalam bentuk koordinat, X-nya 1, Y-nya 2. Jika sudah tahu koordinatnya, tinggal kita tentukan di mana titiknya pada bidang koordinat kartesius ini. 1,2 berada di sebelah sini. Kemudian selanjutnya adalah 2,4 berada di sebelah sini. 3,6 berada di
atas sebelah sini. Nah, jika titik-titik yang sudah kalian tentukan ini dapat dihubungkan menggunakan penggaris, tinggal kalian tarik garis lurus. Mengikuti penggaris sampai tidak terbatas, karena definisi dari garis adalah tidak terbatas. Nah, jika sudah, kalian beri nama grafiknya itu. Di sini namanya adalah fx sama dengan 2x yang merupakan persamaan dari fungsi ini kan. Nah, jadi dalam menentukan grafik, kalian diminta untuk menentukan koordinatnya, kemudian menggabungkan dari tiap-tiap titik dan memberi namanya dengan mencari persamaan fungsinya terlebih dahulu. Ini untuk penyajian fungsi. Selanjutnya saya coba akan memberikan contoh dari dua soal yang ada di layar kalian dengan menggunakan diagram panah terlebih dahulu. Nah, yang pertama, yang soal di sebelah kiri. Misalkan P 1, 2, 3, 4, 5 ke Q 1 sampai 10. Fungsi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Untuk diagram panah yang kita perlukan adalah daerah asalnya. Sudah kita buat daerah asal, lingkaran daerah asal, kemudian lingkaran daerah kawan. Dengan fungsi tadi setengah kali dari 1, kita bahas dari 1. 1 merupakan setengah kali dari atau 1 sama dengan 1/2-nya 2, kita pasangkan ke 2. 2 merupakan setengah kali dari 4, 3 merupakan setengah kali dari 6, 4 setengah kali dari 8, 5 setengah kali dari 10. Nah, ini untuk soal yang pertama. Bagaimana untuk soal yang kedua? Dengan R234 dan S456. Fungsi yang didefinisikan adalah 2 kurangnya dari. Kita buat dulu lingkaran daerah asal. Oh ya, di sini kita diminta untuk menentukan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan dengan format yang kita ketahui daerah asal, daerah kawan. Berarti di sini ada 1,2, kemudian ada 2,4, dituliskan selanjutnya sampai nanti 5,10. Ini 3,6. Sembari saya menulis, kalian juga bisa menulis ya, supaya memiliki catatan. Jadi, tidak dilupakan begitu saja materinya. 4,8 dan yang terakhir adalah 5,10. Ini untuk himpunan pasangan berurutan soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, diagram panahnya kita sediakan lingkaran daerah asal dan lingkaran daerah kawan. Dengan fungsinya adalah 2 kurangnya dari. Ini bisa dilihat tanda petik 2 kurangnya dari. Kita mulai dengan 2. 2 merupakan 2 kurangnya dari 4. Kita pasangkan ke 4. 3, 2 kurangnya dari 5. Kita pasangkan ke 5. 4, 2 kurangnya dari 6. Kita pasangkan ke 6. Ini untuk penyajian dengan diagram panah. Tinggal kalian beri panah saja ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah membahas mengenai himpunan pasangan berurutan. Jika kita tuliskan berarti 2,4, kalian juga tulis ya di bukunya. Kemudian 3 berpasangan dengan negatif 5. Dan yang terakhir ada 4 berpasangan dengan 6, 4,6. Ini merupakan himpunan pasangan berurutan untuk soal yang kedua. Kemudian penyajian selanjutnya dalam bentuk tabel. Oh ya, di sini relasi yang saya maksud fungsi ya. Ini fungsi, ini fungsi. Dalam bentuk tabel, masih sama soalnya seperti tadi. Kalau tabel berarti kita sediakan dulu tabel dengan bentuknya seperti ini. Di sini ada X, di sini ada Fx. Nah, kemudian setelah itu, tadi seperti yang saya jelaskan di awal, kita tuliskan dulu untuk keseluruhan anggota dari X, atau biasa disebut ini kan menjadi X,
Ini menjadi fx nih, supaya kalian lebih paham. Ini x, ini fx, karena p ke q. Jadi x ke fx. X-nya di sini ada 1, kemudian ada 2, 3, 4, 5. Nah, setelah sudah membentuk tabel seperti ini, yang selanjutnya adalah kita melihat nih, fungsinya adalah setengah kali dari 1 setengah kali dari, kita perhatikan anggota di fx ini. Kita bisa lihat di sini, bahwasannya 1/2 kali dari 2. Dan 2 ini kan masih merupakan anggota dari fx. Kita tulis di sini 2. Kemudian 2. 2/2 kali dari 4. Masih ada di anggota fx. 3/2 kali dari 6. Kemudian 4/2 kali dari 8. Dan 5/2 kali dari 10. Jadi ini merupakan langkahnya. Kalian diminta untuk mengisi terlebih dahulu semua anggota X, kemudian memperhatikan fungsinya kira-kira dipasangkan dengan siapa. Nah, untuk yang di sebelah kanan, kita juga sediakan tabel. Berarti di sini R ke S. R menjadi X, S menjadi fx. Nah, kemudian jika sudah kita tentukan, kita tulis dulu semua anggota dari X atau dari R. Ada 2, 3, 4. Ini kelebihan kotaknya. Kemudian setelah itu, kita balik lagi ke R ini. Dengan definisi 2 kurangnya dari, 2 berpasangan dengan siapa? 2 itu merupakan 2 kurangnya dari 4. Kita lihat, 4 berada sebagai anggota di himpunan S. Berarti benar. Kita lanjutkan. 3, 2 kurangnya dari 5. 5 berada pada anggota S. Berarti benar. Kemudian 4. 4, 2 kurangnya dari 6. 6 juga masih merupakan anggota dari S. Jadi ini merupakan bentuk tabel untuk contoh yang kedua. Kemudian kita di sini akan membahas persamaan fungsi. Persamaan fungsi, seperti yang kita lihat di sini, X ke fx, fungsinya adalah setengah kali dari. Berarti jika kita tulis X sama dengan setengah kali dari fx. Bisa kita tulis X sama dengan setengah fx. Nah, ini merupakan penjabaran dari X setengah kali dari fx. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, tadi kan saya memberitahu bahwasannya untuk persamaan fungsi dimulai dengan fx sama dengan. Untuk persamaan fungsi dimulai dengan fx sama dengan. Nah, dari yang sudah kita peroleh di sini, dengan proses aljabar, kita harus menentukan nilai dari fx sama dengan. Kan ini baru x sama dengan nih. Berarti kalau untuk menjadikan fx berada di sebelah sini, berarti kita tuliskan fx di sini. Nah, setelah itu kita lihat nih yang di sebelah fx adalah setengah. Kita mau memindah ruaskan ke sebelah kiri. Berarti di sini kalau dipindah ruas, jadi dibalikan yang awalnya 1/2 jadi 2/1x. 2/1x dengan kata lain 2x. Berarti untuk persamaan fungsinya adalah fx sama dengan 2x. Ini adalah persamaan fungsi untuk soal yang sebelah kiri. Bagaimana untuk soal yang di sebelah kanan? Dengan x ke fx, fungsinya adalah 2 kurangnya dari. Jika kita tulis di sini, x sama dengan 2 kurangnya dari fx. Coba kalian perhatikan ini. Dengan kalimat itu, dulu saya saat belajar kadang juga masih keliru. Dengan cara coba-coba, jadi saya tahu yang mana yang benar. Kan menggunakan yang soal pertama setengah kali dari fx, tinggal kita tulis tuh setengah fx. Nah,
kalau fungsinya di sini adalah 2 kurangnya dari, dulu saya menulisnya 2 dikurangi fx. Ini untuk sebagai pembelajaran ya, pengalaman saya. Saya menulisnya 2 dikurangi fx, karena 2 kurangnya dari fx. Nah, saya berpikiran seperti itu. Kemudian untuk meyakinkan diri, saya coba mengeceknya. Saya mengecek untuk nilai x sama dengan 2. Di sini nilai x sama dengan 2. X kita ganti menjadi 2. Kemudian ini masih tetap, tidak ada perubahan. Dan nilai X tadi kan kita sudah ganti 2, berarti berubah menjadi F2. Di sini dilanjutkan perhitungannya, 2 sama dengan 2 dikurangi. Nilai F2, di sini kita lihat nilai F dari 2 yang berarti 4, berarti 2 dikurangi 4. 2 sama dengan 2 dikurangi 4 negatif 2. Dan ini kan salah ya, kan nggak benar. Ruas kiri 2, ruas kanan negatif 2, berarti tidak sesuai. Nah, kemudian saya coba berpikir lagi, kira-kira seperti apa ya bentuknya yang tepat. Saya coba lagi merubah bentuknya menjadi fx dikurangi 2. Kan yang awalnya 2 dikurangi fx, coba saya tukar menjadi fx dikurangi 2. Dengan contoh lain. Contoh, semisal saya mengambil 3 ya, di sini x-nya 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian ini berubah menjadi F3 dikurangi 2. Kita lanjutkan perhitungannya di sini 3. F3. F3 nilainya di sini adalah 5 dikurangi 2. Nah, di sini diperoleh 3 sama dengan 3. Berarti ini sesuai, ini tepat. Jadi dengan kalimat 2 kurangnya dari, yang ditulis itu bukan 2 kurang fx, tetapi fx dikurangi 2. Nanti kalau ada soal 5 kurangnya dari, berarti fx dikurangi 5. Terus ada soal 3 lebihnya dari, berarti yang ditulis adalah fx ditambah 3. Jadi intinya yang ditulis terlebih dahulu di sini adalah fx-nya ya, baru tinggal menyesuaikan yang di belakang ditambah atau dikurangi berapa. Nah, kita udah tahu nih, persamaan fungsi yang pertama yang kita peroleh adalah x, yang benar ya, x sama dengan fx dikurangi 2. Tadi kan saya mengatakan bahwasannya untuk persamaan fungsi dimulai dengan fx. Fx sama dengan, kita lingkari dulu, fx dia berada di sebelah sini. Berarti kita tuliskan, kita luruskan saja ya, ruasnya berada di ruas kanan, fx. Kemudian, selain dari fx, kita pindah ruaskan. Di sini ada negatif 2. Negatif 2 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, yang awalnya negatif, menjadi positif. Jadi berkebalikan, x ditambah 2. Jadi ini merupakan persamaan fungsi, yaitu fx sama dengan x ditambah 2. Kalian bisa nulisnya x tambah 2 sama dengan fx, atau mau kalian putar dengan tetap ya, angkanya hanya diputar saja, fx sama dengan x ditambah 2. Ini juga tidak masalah. Jadi ini merupakan persamaan fungsinya. Jadi harap berhati-hati dalam menentukan persamaan fungsi supaya kalian tidak terbalik atau tidak salah dalam menentukan rumus fungsinya. Kemudian untuk penyajian yang selanjutnya adalah mengenai grafik. Di sini grafik, bisa kalian lihat, grafik disediakan koordinat kartesius. Nah, kita bahas untuk soal yang pertama. Untuk membahas grafik, di sini kan ini menjadi x ya, ini nilai x sama dengan. Nah, nanti kita akan memasangkan dengan nilai y. Saya tulis di sini. Nah, untuk x nilainya 1, dengan fungsi setengah kali dari, berarti dia akan berpasangan dengan 2. Jadi, koordinat yang terbentuk adalah 1, x-nya 1, y-nya 2. Jadi, diperoleh 1,2.
1 pada nilai X berada di sini, 2 pada nilai Y berada di sini, berarti titik yang pertama adalah ini. Lanjut lagi, 2. 2 berpasangan dengan siapa jika fungsinya setengah kali dari? Berpasangan dengan 4. Berarti koordinatnya adalah 2,4. Dan kita tentukan di bidang koordinat dengan titiknya berada di sebelah sini. Dilanjutkan lagi. Tetapi jika menggunakan 2 titik, sebenarnya kalian juga sudah bisa membuat garis yang melewati 2 titik ini. Karena kan pastinya sudah lurus, tapi dengan syarat menggunakan buku berpeta ya. Jadi nanti akan terlihat jelas titik-titik yang akan dilaluinya. Ini kan buku berpeta, sehingga jika saya tarik garis lurus, maka dari sini saya tarik garis lurus, lurus, ke bawah juga. Nah, kan seperti ini bentuknya. Dengan nama dari grafik ini adalah Y sama dengan 2X. Tadi kan kita juga sudah menemukannya ya. Persamaan fungsinya adalah Y sama dengan 2X. Selanjutnya untuk soal yang di sebelah. Masih sama, ini menjadi X sama dengan, kemudian nanti kita akan pasangkan dia dengan Y. Koordinat yang akan terbentuk berapa? Untuk 2, dengan fungsi 2 kurangnya dari, maka ia berpasangan dengan 4. Koordinat yang terbentuk adalah 2,4. Dilanjutkan 3 berpasangan dengan 5, sehingga koordinatnya adalah 3,5. Oke, kita sudah punya 2 titik nih, 2,4 sama 3,5. 2,4 berada di sebelah sini, 3,5 berada di sebelah sini. Tinggal kalian menggunakan penggaris, menggabungkan 2 titik ini. Nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Jangan lupa juga diberi nama. Tadi kita juga sudah mendapatkannya. Y sama dengan X ditambah 2. Nah, itu merupakan 5 cara untuk menyajikan fungsi ke dalam bentuk-bentuk yang dimaksud. Jadi itu sudah saya jelaskan tahap-tahap pengerjaannya. Nanti kalian bisa menyesuaikan saja untuk soal yang berbeda. Selanjutnya di sini saya akan memberikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan fungsi. Di sini dengan narasi, sebuah perusahaan taksi menetapkan bahwa tarif awal 6.000 dan tarif setiap kilometernya adalah 2.400. Soal yang pertama, kita diminta untuk menetapkan tarif dengan jarak 10 km. Saya tuliskan di sini, pembahasan pertama adalah untuk 10 km. Untuk 10 km, tadi narasinya yang di atas, tarif awal 6.000, berarti dia memberi patokan untuk membayar awalnya adalah 6.000. Kemudian, dan tarif setiap kilometernya 2.400. Dari tarif awal ini ditambahkan tarif untuk 10 kilo. 1 kilonya 2.400, berarti untuk 10 kilonya 10 dikali 2.400. Jika kalian jumlahkan, maka akan memperoleh hasilnya adalah 6.000 ditambah 24.000, yang berarti 30.000. Itu untuk 10 km. Nah, kita lanjutkan lagi untuk 15 km. 15 km, yang berarti di sini adalah 6.000, kemudian ditambah untuk bayar per kilonya, 15 dikali 2.400. Jika menggunakan perhitungan, akan diperoleh tarif 42.000. Kemudian lanjutkan lagi untuk yang 20 km. 20 km.
Yang berarti sama seperti yang di atas. Di sini kita punya 6.000 untuk tarif awal. Kemudian ini juga bisa kalian tulis ya di bukunya. Saya nulis, kalian juga nulis. 20 dikali 2.400. Kemudian dengan perhitungan akan diperoleh nilai 54.000 atau kita peroleh tarif yang harus dibayar adalah 54.000. Jadi itu merupakan jawaban untuk soal yang pertama. Soal yang pertama oke, sudah. Lanjut ke soal yang kedua. Berapakah tarif untuk X kilometer perjalanan? Nah, kita coba perhatikan tabel ini. Tadi tuh, jarak perjalanan 10 kilo, cara menghitungnya 6.000, ditambah 10 dikali 2.400. Ini juga udah kita tulis ya di sebelah. Jadi tinggal menyalin ulang di sebelah sini. Kemudian untuk jarak 15 kilo, berarti tadi ini dengan ini, yang ini, kita lihat yang berbeda hanya di dalam kurungnya saja, dengan diganti 15. 20 juga sama dengan diganti yang dalam kurungnya saja, 20. Nah, bagaimana dengan X kilometer? Sini X kilometer. X kilometer. Kan tadi saya mengatakan kalau 10 rumusnya seperti ini. Untuk 15 rumusnya sama, tapi diganti yang dalam kurungnya saja. Kalau begitu, juga berlaku untuk X kilometer. Berarti, tarif untuk X kilometer nanti akan menggunakan rumus 6.000 dikali X, 6.000 ditambah X dikali 2.400. Ini bisa seperti ini. Atau kalian juga bisa membaliknya dengan 2.000 menjadi 2.400X. Jadi yang atas atau yang bawah ini sama. Yang penting yang dirubah nanti hanyalah perkalian dengan 2.400-nya itu saja. Jadi ini merupakan tarif yang akan digunakan untuk X kilometer perjalanan. Nomor 2 sudah. Kemudian nomor 3. Berapakah kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan 90.000? Nah, coba kalian lihat yang contoh yang ini, yang saya lingkari ini. Dia dengan 10 km membayar 30.000. Berarti, jika kita membayar dengan jarak perjalanannya X kilometer, persamaan fungsinya tuh akan menjadi seperti ini. Kan tadi kita tahu untuk X kilometer 6.000 ditambah 2.400X. Seperti ini untuk perjalanan dengan X kilometer. Tinggal kita ganti saja X-nya ini berapa. Nah, dari yang saya lingkari ini, kita akan memperoleh biayanya. Jadi, melalui persamaan yang saya tulis, kita akan memperoleh nilai dari biaya. Di sini saya tulis B sebagai biaya, dan X untuk mengganti X ini menjadi berapa jarak perjalanan. Jika kalian perhatikan, ini juga merupakan fungsi. Kalau tadi fungsi kan diawali dengan fx. Nah, jadi fungsi itu di sini harus mengandung unsur x yang berada di dalam kurungnya sini, atau mengandung unsur variabel yang akan disubstitusikan. Dengan diketahuinya, jika dia ingin membayar 90.000, berarti biaya yang akan dia keluarkan adalah 90.000. Yang ditanya berapa kilometer. Nah, berapa kilometer jarak tadi kan diwakili oleh X. Dengan begitu, di sini biayanya dia mengeluarkan 90.000. Kalian tulis juga 90.000 sama dengan 6.000. 6.000 ditambah 2.400X.
Dan jika sudah sampai sini, kalian tinggal menggunakan proses aljabar atau perhitungan seperti biasanya. Dengan kita akan memperoleh hasil X sama dengan X berada di sini, yang mengandung X. Berarti kita tulis di ruas kanan 2400X. Nah, yang sisanya di sini berarti 6000 kita pindahkan ruas ke sebelah sini. Awalnya 6000 dipindah ruas berarti jadi dikurang. 90.000 dikurangi 90.000 dikurangi 6.000. Yang berarti 84.000. Nah, jika kalian hitung di sini kita harus mencari X sama dengan ya, X berada di sini, saya tulis X. Sisanya ini kita pindahkan ruas. Kan ini perkalian, bentuknya perkalian. Jika dipindahkan ruas berarti bentuknya menjadi pembagian. 84.000 dibagi 2.400, hasilnya adalah 35. Jadi, berapa kilometer jarak yang ditempuh jika uang yang dibayarkan 90.000? Jawabannya adalah 35 kilometer. Selanjutnya ada contoh soal di mana ditentukan rumus fungsi dan nilai fungsi yang diketahuinya. Kita diminta untuk menentukan rumus fungsi nih. Dengan soal yang di sini, suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan negatif 1. Dengan bentuk soal yang seperti ini, kalian perhatikan yang saya garis bawahi ini, nilai 5 saat x sama dengan 1. Dengan bentuk seperti itu, akan menjadi f di sini adalah 1, dan di sini sama dengan 5. Jadi bisa diperhatikan, x sama dengan 1, di sini kita tuliskan ke dalam kurung, karena seperti yang kalian ketahui, kan awal mulanya adalah bentuknya fx. Karena x sama dengan 1, berarti f1 sama dengan nilainya di sini 5. Dan untuk yang selanjutnya, nilai 1 saat x sama dengan negatif 1. Berarti yang kita tulis, di sini x-nya berubah menjadi negatif 1. Karena di sini ya, di sini nilai x sama dengan negatif 1. Sama dengan, nilainya berapa? Nilainya adalah 1. Jadi kita sudah memperoleh dua persamaan, ada f1 sama dengan 5, dan yang satu lagi, f negatif 1 sama dengan 1. Jika sudah kita tentukan seperti ini, selanjutnya dikasih tahu nih, untuk bentuk umum dari fungsi itu sendiri adalah fx sama dengan ax ditambah b. Untuk pengerjaannya, kita tuliskan dulu yang pertama. Yang pertama bentuknya kita sudah peroleh tadi, f1 sama dengan 5. Nah, jika kita bentuk, atau kita rubah bentuknya ke dalam bentuk umum ini, kan ini menjadi nilai x ya tadi, ini menjadi nilai x. Berarti kita peroleh f1 sama dengan, nah jika kita ganti di sini x-nya menjadi, yang diminta adalah 1, a dikali 1. A dalam kurung 1 seperti ini, ditambah b, nilainya tadi berapa f1? F1 nilainya adalah 5. Ini ya, nilainya 5. Jadi kita tulis sama dengan 5 untuk yang di terakhir ini. A kali 1. A ditambah B sama dengan 5. Nah, ini untuk yang F1 sama dengan 5. Dilanjutkan untuk F negatif 1 sama dengan 1. Bagaimana perubahannya? Kita tulis lagi di sini F negatif 1. Kemudian, kan nilai X-nya di sini berubah jadi negatif 1 nih. Berarti yang untuk bentuk umumnya juga A dalam kurung negatif 1 ditambah B. Sama dengan, berapa tadi nilainya? Nilainya di sini adalah 1. Sama dengan 1. A dikali negatif 1, yang berarti negatif A
ditambah B sama dengan 1. Jadi kita sudah punya nih, ini persamaan yang I. Ini merupakan persamaan I2. Nah, dari persamaan I1 dan I2 akan kita eliminasi untuk memperoleh salah satu nilai. Harusnya kan juga sudah belajar ya mengenai eliminasi. Di sini saya tulis dulu A ditambah B sama dengan 5. Kemudian yang satu lagi adalah negatif A ditambah B sama dengan 1. Tinggal kita eliminasi dengan cara kita menguranginya saja. A dikurangi negatif A. Kita tulis di sini A dikurangi negatif A. Negatif kali negatif positif. Berarti A ditambah A. A ditambah A sama dengan 2A. Untuk B, B dikurangi B, habis ya. Terus selanjutnya 5 dikurangi 1, 4. Kita akan memperoleh nilai A sama dengan 4/2 atau kita tulis di sini 2. Oke, kita sudah dapat nih nilai A2. Kita jadikan ini sebagai persamaan ketiga, I3. Nah, dari persamaan ketiga, saya mau substitusikan ke persamaan ke-1. Jadi, di sini ada I3, saya substitusikan ke persamaan I1. Diperoleh, untuk I1 kan, ke persamaan 1, kita ada A ditambah B sama dengan 5. Ini ya, yang sebelah sini. A tambah B sama dengan 5. Kemudian A kita sudah peroleh nilainya adalah 2, berarti nilai A kita ganti 2, ditambah B sama dengan 5. Dengan begitu, kita akan memperoleh nilai B. Di sini berarti 2 kita pindah ruaskan kan? Dari positif menjadi negatif. 5 dikurangi 2, 3. Oke, kita sudah punya nilai A sama dengan 2. Nih. A sama dengan 2, kemudian B sudah punya dengan nilai 3, B sama dengan 3. Kita balik lagi ke rumusnya. Bentuk umumnya adalah Fx sama dengan Ax ditambah B. Ax ditambah B. Jika sudah kita memperoleh nilai A dan B, tinggal kita substitusikan saja. Yang lain tetap tulis seperti biasa. Ini Fx kita tulis. A tadi kita sudah peroleh nilainya berapa? Nilainya adalah 2. Kemudian X ditambah B kita peroleh nilainya berapa? 3. Jadi ini merupakan rumus fungsi dari dua nilai yang sudah diketahui di soal. Jadi ini adalah rumus fungsinya dengan Fx sama dengan 2x tambah 3. Oke, kita lanjutkan lagi dengan soal selanjutnya, di mana di sini kita diminta untuk menentukan daerah hasil. Dengan yang sudah diketahui adalah fungsi dan juga daerah asal. Jika kalian lihat, ini merupakan fungsinya. Ini adalah fungsi, dan ini merupakan daerah asal. Kita diminta untuk menentukan daerah hasilnya. Jika menemukan soal yang seperti ini, mula-mula kalian harus menuliskan terlebih dahulu daerah asal. Daerah asal di sini X besar sama dengan negatif 1, kecil dari 2. Nah, jika sudah, kalian perhatikan lagi nih, ke fungsinya yang saya lingkari ini. Di sini diminta 2x dikurangi 1. Nah, dari x ini, mula-mula kita mengalihkannya dengan 2 untuk memperoleh 2x ini. Jadi kita secara bertahap yang depan. Yang depan dengan bentuk 2x, berarti di sini menjadi 2x. Kalau yang tengah dikalikan 2, berlaku pula untuk yang ujung kiri dan ujung kanan. Ujung kiri yang berarti di sini negatif 1 dikali 2 adalah negatif 2. Dan di sini 2 dikali 2 adalah 4. Oke, udah 2x nih. Masih tersisa negatif 1, berarti
Yang di tengah kita kurangi 1. 2x kurang 1 bentuknya menjadi seperti ini. Begitu pula kita memberi perlakuan yang sama untuk yang ke ujung kiri dan ujung kanan. Dengan cara menguranginya 1 kan. Berarti di sini negatif 2 dikurangi 1, negatif 3. 4 dikurangi 1 adalah 3. Nah, jika sudah sampai sini, langkah terakhirnya adalah kita merubah nilai yang di tengah ini menjadi fx. Kan tadi saya memberi informasi bahwa yang saya lingkari ini merupakan fungsi. Nah, fungsi itu jika ditulis bentuknya adalah fx. Berarti kita tinggal ganti saja fx besar sama dengan 3, kecil dari 3. Jadi ini merupakan jawaban akhir untuk soal yang bentuknya seperti ini. Ya mudah kan? Jadi tinggal kalian menyesuaikan saja dengan fungsi yang diminta. Di sini fungsinya adalah 2x dikurangi 1. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu yang berarti setiap anggota di himpunan A, ini himpunan A, dia harus memiliki satu pasangan dengan himpunan B. Jadi antara A dan B di sini adil. Tidak ada yang mendapatkan 2 pasangan, tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Jadi semuanya berpasangan. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, kan berpasangan semua. Kalau bersilangan seperti ini juga boleh, yang penting mereka sama-sama adil. Jadi hanya ada satu panah saja yang menuju atau dituju dari 2 himpunan itu. Ini bisa kalian lihat, di sini semuanya adil, satu-satu, di sini juga adil, satu-satu. Nah, coba kita lihat untuk contoh yang bukan korespondensi satu-satu. Di sini kita lihat, 3 tidak memiliki pasangan. Ini bukan fungsi, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, di mana fungsi, syarat dari fungsi, semua anggota di A, di himpunan A harus memiliki pasangan. Ini udahlah bukan fungsi, dia juga bukan korespondensi satu-satu. Terus untuk yang kedua bisa kita lihat di sini semua anggota di himpunan A udah memiliki pasangan. Berarti dia fungsi, dia termasuk fungsi. Tapi kita lihat apakah dia satu-satu atau tidak. Kita lihat ternyata di sini masih ada yang bersisa. Masih ada yang bersisa dan tidak adil. Di sini dia 3. Di sini dia 3. Di sini dia 4. Kan kalau 3 sama 4 pasti ada satu yang nggak kedapatan. Jadi ciri lain dari korespondensi bisa ditulis NA atau jumlah anggota dari himpunan A akan bernilai sama dengan jumlah anggota dari himpunan B. Jadi dengan kata lain tadi yang saya maksud adalah adil. Kemudian yang ketiga nih, yang ketiga ternyata dia di sini selingkuh. Kan saya katakan untuk fungsi semua anggota di himpunan daerah asal harus memiliki pasangan, tetapi tidak boleh selingkuh atau tidak boleh memiliki 2 nilai pada anggota daerah kawan. 1 udah berhubungan dengan A, tapi dia juga berhubungan lagi dengan C. Jadi kan ini bukan termasuk dari fungsi karena dia selingkuh kayak gitu, ibarat kasarnya. Terus kita lihat apakah dia korespondensi satu-satu. Ternyata juga tidak. Di sini NA-nya 3, di sini NB-nya 4. Jadi kan nggak adil tuh. Udahlah bukan fungsi, juga bukan korespondensi satu-satu. Bagaimana untuk yang terakhir? Untuk yang terakhir, jika saya menanyakan apakah ini fungsi, iya, ini merupakan fungsi karena tidak ada yang selingkuh ya yang dari anggota di himpunan A. Cabangnya tidak ada yang seperti ini. Jadi tidak ada yang selingkuh, jadi ini memang merupakan fungsi. Tapi kita lihat, dia tidak korespondensi satu-satu. Untuk NA, dia 5, sedangkan NB 4. Jadi tidak adil, 5 dan 4 tidak adil. Kemudian yang terakhir, di sini adalah ada rumus di mana untuk menentukan banyak fungsi yang dapat terbentuk dengan syarat korespondensi satu-satu. Rumusnya di sini dituliskan N tanda seru. N tanda seru yang berarti disebutnya adalah N faktorial. Bisa kalian tulis di buku catatan N faktorial. N faktorial ini dia akan berjalan mundur. Semisal saya mempunyai 5 faktorial.
dengan berjalan mundur perkalian, berarti yang ditulis adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 sampai dikali 1. Jadi nilai untuk faktorial berapa? 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. Jadi, nilai dari 5 faktorial adalah 120. Itu untuk faktorial, jadi dia berjalan mundur ya. Nah, jadi faktorial ini digunakan untuk menentukan banyak fungsi yang dapat terbentuk. Coba di sini, saya beri contoh. Misalkan himpunan A 123 dan himpunan B 123. Dengan jumlah anggota himpunan A di sini 3, dengan jumlah anggota B di sini juga ada 3. Jadi NA sama dengan NB, nilainya sama, yaitu 3. Maka banyak kemungkinan fungsi yang terbentuk dengan korespondensi 1-1 adalah tinggal kita tulis 3 faktorial. 3 faktorial yang berarti 3 dikali 2 dikali 1 adalah 6. Jadi, banyaknya kemungkinan fungsi yang terbentuk dengan himpunan A dan himpunan B berjumlah 3 adalah 6 kemungkinan. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan materi yang saya jelaskan, kalian dapat lebih paham mengenai bentuk penyajian fungsi dan korespondensi 1-1. Untuk soal-soal yang bersesuaian dengan materi ini akan saya jelaskan minggu depan, tapi mungkin dengan beberapa pembahasan soal yang ada pada video ini dapat memberikan pencerahan kepada kalian jika kalian masih meragukan soal yang diberikan oleh guru kalian. Jadi masih bingung caranya harus bagaimana. Mungkin dengan video ini dapat membantu kalian, dan kalau semisal ada pertanyaan juga bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.